Gimana kalau saya bilang, resep membuat hidangan penutup bisa jadi guru bahasa terbaik Anda? Kedengarannya aneh ya? Tapi hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah metode belajar yang unik banget, yang akarnya justru dari tradisi kuliner yang, ya, lezat. Jadi, ini pertanyaan intinya. Bagaimana caranya sebuah hidangan penutup bisa ngajarin kita nulis kalimat yang sempurna? Aneh kan? Tapi percaya deh, jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah tradisi manis yang sering banget menyatukan keluarga-keluarga di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya soal tradisi. Tradisi itu bukan cuma soal ngelakuin hal yang sama terus-menerus loh, tapi lebih ke soal nilai, identitas, dan rasa kebersamaan yang ada di baliknya. Nah, tradisi spesifik yang bakal kita bedah kali ini adalah membuat dodol. Yah, penganan yang lengket dan manis itu. Di sini prosesnya itu sama pentingnya loh dengan hasilnya. Jadi ini bukan sekedar masak-memasak biasa. Ini udah kayak sebuah ritual. Coba kita lihat lebih dekat ya. Inti dari tradisi ini tuh sebenarnya soal kebersamaan, soal gotong royong. Coba bayangin deh, keluarga, tetangga, semua kumpul bareng, kerjasama ngaduk adonan yang berat itu berjam-jam. Ini kan simbol persatuan yang keren banget, yang ternyata coba dibangun dari bahan-bahan super sederhana, tepung, gula, sama santan. Tapi, ini bukan cuma soal resep, ini ternyata adalah sebuah buku pelajaran. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana tradisi yang kelihatannya lezat ini bisa berubah jadi alat pendidikan yang sangat terstruktur dan efektif. Udah siap? Oke, selamat datang di kelas kita. Di sini, papan tulisnya itu wajan besar, dan materinya, ya adonan dodol yang wangi itu. Yuk kita lihat gimana caranya dapur bisa jadi ruang kelas paling seru. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar ide iseng loh, ini beneran rencana pembelajaran yang nyata. Juga lihat deh tujuan pembelajarannya ini. Ini diambil langsung dari materi pelajaran buat siswa SMP. Jadi ini bukti kalau pendekatannya tuh serius banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bakal membedah proses bikin dodol ini, dan kita cari konsep-konsep bahasanya. Kita akan lihat gimana tiap langkah dalam resep ternyata punya padanannya dalam tata bahasa. Menarik kan? Nah, lihat perbandingan ini deh, jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya teks deskripsi. Ini tugasnya melukis pakai kata-kata. Jadi dia ngejelasin, dodol itu kayak apa sih? Warnanya apa? Teksturnya gimana? Rasanya apa? Di sisi lain, ada teks prosedur. Nah, kalau ini, resepnya itu sendiri. Isinya, ya petunjuk langkah demi langkah, cara membuatnya. Nah, ini dia contoh nyata dari teks prosedur itu. Menyiapkan bahan, mencampur bahan, mengaduk sampai matang. Setiap langkah ini kan instruksi ya, sebuah perintah yang urutannya logis. Itulah inti dari teks prosedur. Harus jelas, berurutan, dan gampang diikuti. Oke, kita geser ke konsep berikutnya. Gini deh, sama kayak dodol yang butuh bahan utama, sebuah paragraf yang bagus itu juga butuh yang namanya ide pokok. Tanpa ide pokok, tulisan kita ya bakal ngalor ngidul, kehilangan arah. Coba lihat contoh ini. Ide pokoknya simpel banget. Tradisi membuat dodol dilakukan bersama-sama. Ini intinya. Terus, gagasan pendukungnya ngasih penjelasan lebih lanjut. Gimana caranya bersama-sama? Jawabannya, keluarga berkumpul dan bekerja secara gotong royong. Jadi gampangnya, ide pokok itu apanya? Dan gagasan pendukung itu gimana atau kenapanya? Sekarang, yuk kita bedah lagi lebih kecil, sampai ke komponen dasarnya, jenis kata. Dari resep yang sama, kita bisa nemuin apa aja. Ada kata kerja atau aksi, contohnya mengaduk. Terus ada kata benda, objeknya kayak wajan. Dan pastinya, kata sifat yang ngejelasin, misalnya manis. Keren kan? Semua blok bangunan bahasa ini ada di dapur. Nah ini nih, dodol itu rasanya sangat enak sekali banget dan super lezat. Ayo ngaku, kita semua pasti pernah kan nulis kalimat kayak gini? Terlalu banyak kata yang artinya sama aja, jadinya ya bertele-tele dan pesannya jadi kurang nendang. Sekarang coba bandingkan sama yang ini. Jauh lebih ringkas kan? Dodol itu memiliki rasa yang sangat enak. Cuma dengan satu frasa, memiliki rasa, kita udah merangkum semua kata yang berlebihan tadi jadi satu struktur yang lebih rapi dan to the point. Pesannya tetap sama, tapi penyampaiannya jauh lebih kuat dan elegan. Nah, itulah yang namanya kalimat efektif. Oke, setelah kita kumpulin semua bahan tadi, ada teks deskripsi, ide pokok, jenis kata, sampai kalimat efektif, sekarang waktunya buat mengaduk semuanya jadi satu. Persis kayak kita nyampurin semua bahan buat bikin dodol. Dan inilah hasilnya, sebuah paragraf yang utuh dan matang. Coba diperhatikan gimana semua elemennya nyatu.
Kalimat pertama, itu ide pokoknya. Kalimat selanjutnya, itu gagasan pendukungnya, yang ngejelasin kalau ini kegiatan bareng-bareng. Dan di akhir, ada deskripsi yang kaya rasa, yang menyatukan semuanya. Ini dia produk akhir yang lezat, entah itu wujudnya dodol atau tulisan. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting? Kenapa belajar tata bahasa lewat bikin dodol itu lebih dari sekedar cara yang seru? Nah, jawabannya ada di kekuatan budaya itu sendiri. Metode ini berhasil karena dia nyambungin pelajaran dengan sesuatu yang nyata, yang bermakna buat para siswa. Tata bahasa jadi bukan lagi sekumpulan aturan yang abstrak di buku, tapi jadi alat buat mereka cerita tentang hidup mereka, tentang budaya mereka. Inilah yang bikin belajar jadi relevan dan nempel di kepala. Dan inilah inti dari semuanya. Saat kita belajar bahasa lewat kacamata tradisi, kita nggak cuma jadi penulis yang lebih jago, kita juga jadi penjaga budaya yang lebih sadar. Kita jadi paham kalau bahasa dan identitas itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin, apa ya dalam kehidupan sehari-hari Anda yang sebenarnya bisa jadi buku pelajaran tersembunyi? Mungkin resep keluarga, permainan waktu kecil, atau bahkan rutinitas harian. Kalau kita mau lihat lebih dekat, pelajaran itu sebenarnya ada di mana-mana loh. Tinggal nunggu kita menemukannya.